Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Easy Life, channel yang berisikan aneka ragam video, pokoknya campur aduk sob. Oke sahabat Easy Life, saya kali ini mau bikin video video tentang belajar bahasa Palembang. Jadi ini nanti ada beberapa part, yang ini part 1. Kita akan membahas beberapa kata dulu ya sob ya. Oke, langsung aja kita mulai di poin nomor 1. Galak. Nah, galak di sini bukannya galak ya, galak. Jadi penekanan dialeknya beda ya, antara galak sama galak. Jadi artinya kalau di bahasa Palembang itu mau, cuma kalau dalam bahasa Indonesia kalau galak arti kan pemarah ya. Nah, di sini galak penekanannya beda, intonasinya beda. Jadi di sini arti dari galak adalah mau. Contoh penggunaan dalam bahasa Palembang sehari-hari yaitu contohnya nih, Jo, kau galak pempek dak? Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Jo, kamu mau pempek enggak? Nah, kayak gitu ya sob ya. Kalau ada teman sobat yang orang Palembang nawarin, Jo, kau galak pempek dak? Artinya bukan dia ngomongin sobat itu artinya galak atau seperti apa, cuma artinya mau enggak artinya ya. Next, jabo. Jabo ini artinya depan ya. Kalau ini dulu bahasa bener-bener, sekarang udah jarang-jarang pakai karena udah ada apa ya, udah nyampur ya sekarangnya bahasa Indonesia sama bahasa Palembang kalau untuk di daerah Palembang sendiri. Nah, contoh penggunaan sehari-hari ini, aku tadi nyingok Joni di Jabo. Nah, artinya apa? Artinya apa? Aku tadi melihat Joni di depan. Nah, biasanya untuk Jabo ini sendiri ada ini ya, ada kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi di depan rumah atau di depan halaman atau di ini ya, di lapangan seperti itu ya sob ya. Oke, next, lunyu. Nah, lunyu di sini licin artinya sob. Nah, contoh penggunaan sehari-hari, lambat-lambat bae John, lantainya lunyu. Nah, kalau ada yang ngomong kayak gini temannya sobat, berarti dia ngomongin nih, ngasih tahu pelan-pelan saja jalannya, maksudnya tuh ya, lantainya licin. Nah, itu penggunaannya ya sob ya. Next, tembokan. Nah, ini bukan tembokan ya, tembokan. Jadi cara ngomong itu tembokan itu artinya depan lorong atau gang, bisa jadi juga di pinggir jalan raya, artinya apa ya ngomongnya, di depan cuma kondisinya yang ada jalan raya sob ya. Tembokan itu kayak gitu kondisinya, jadi posisinya di depan gang cuma ada jalan raya, jadi orang nyebutnya tembokan di Palembang ya. Nah, contoh penggunaan sehari-hari di Palembang, bahasanya aku tadi tejingok si Joni main di tembokan. Nah, artinya saya tadi melihat si Joni main di depan lorong atau di depan gangnya. Next, tekacip, kondisi yang tidak mengenakan ya sob ya. Nah, kondisi ini biasanya kalau kita misalnya nih ada janjian dengan temen dan si temen tadi ternyata lama bener datangnya sehingga kita harus menunggu lama di situ sob. Nah, contoh nih, kalau ucapan sehari-harinya di sini, ai tekacip dewean nunggu di sini. Nah, kalau arti dalam bahasa Indonesia, waduh di sini saya ngomong kondisi yang tidak mengenakan ya, kayak kesel gitu ya. Waduh, jadi nggak enak nunggu di sini sendirian. Nah, kurang lebih seperti itu sob artinya sob. Next, lurui. Nah, luru itu kalau bahasa Palembang itu diawasi, mengawasi atau menjaga atau dijaga ya, tergantung dengan kalimat yang dipakai. Contoh penggunaan sehari-hari, coba John, lurui dulu adek kau nih. Nah, artinya coba John, dijaga dulu adikmu ini, atau bisa jadi
Coba John, diawasin dulu adikmu. Kayak misalnya kalau dia main di suatu tempat yang memang butuh pengawasan, bisa jadi artinya coba John diawasi dulu adikmu, kayak gitu ya. Next, Senela. Nah, ini juga sekarang udah jarang banget yang pakai di Palembang. Udah, kalaupun ada, benar-benar yang masih di perkampungannya benar. Maksudnya dalam artian di yang orang masih Palembang bener ya, orang-orang masih Palembang yang lama bener. Nah, mereka kadang masih menggunakan bahasa Senela. Senela ini artinya adalah sandal. Contohnya nih, penggunaan sehari-hari. Bi, senela kumano. Artinya, Bi, mana sandal saya? Nah, kurang lebih seperti itu sob ya. Next, sekelat. Sekelat di sini ada dua arti ya sob ya. Jadi ada bisa jadi sobat bisa ngartinya permen atau bisa juga ngartinya coklat. Contoh nih kalau sehari-hari, misalnya penggunaan sehari-hari ya. Mat, galak sekelat dah. Nah, di sini tergantung dari yang ditawarin sob. Kalau misalnya yang nawarin tadi mau ngasih permen, berarti itu artinya permen ya. Cuma kalau dia ternyata ngasihnya coklat, berarti ya coklat. Nah, jadi di sini kalau kita pergunakan dalam bahasa Indonesia jadinya, Mat, kamu mau permen enggak? Atau Mat, kamu mau coklat enggak? Nah, kurang lebih seperti itu ya sob ya. Next, juaro. Nah, juaro ini sob, ini lebih identik ke hal yang negatif ya. Kalau udah dibilang juaro, kalau misalnya nih ya, beda dengan kalau dalam bahasa Indonesia kan juara nih, juara ya, juara artinya. Cuma kalau dalam bahasa Palembang juaro itu bedanya udah apa ya, lebih terkesan negatif. Sedangkan kalau juara dalam bahasa Indonesia itu kesannya hal-hal yang bagus ya, prestasi. Kalau ini enggak, lebih identik kayak hal yang negatif, karena di sini artinya adalah tukang ngibul atau orang yang licik lah. Contoh, sudah-sudahlah, juaro budak itu. Nah, kalau kita ngomong bahasa Indonesia, sudahlah, tukang ngibul tuh bocah, atau sudahlah, nggak beres tuh bocah, kayak gitu sob ya. Oke, next, buri. Nah, buri ini tergantung nih sob. Jadi artinya bisa belakang, bisa juga dapur. Contoh penggunaan sehari-hari. Nah, ini yang sering dipakai ya kalau nih. Tolong ambek ke garam atau gulo di buri. Kalau di sini saya pakai garam aja ya. Tolong ambek ke garam di buri. Artinya tolong ambilkan garam di belakang. Nah, gitu sob. Atau bisa jadi tolong ambilkan garam di dapur. Oke. Nah, jadi udah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, ada 10 kata yang udah saya coba jelasin, terus bagaimana cara penggunaannya, terus juga artinya apa dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti saya akan bikin part 2. Nanti sobat boleh subscribe ya channel ini kalau sobat mau belajar bahasa Palembang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam easy life.